Aku yakin banget, di antara kita pasti ada yang pernah merasa lemas, gampang capek, atau mungkin sering banget terserang flu dan batuk. Apalagi di tengah perubahan cuaca yang kadang bikin badan kita jadi gampang drop. Rasanya tuh kadang kita cuma pengen solusi yang gampang, yang instan, biar semua keluhan itu cepat hilang. Kita seringkali tergoda sama iklan minuman kemasan yang katanya bisa bikin segar seketika, atau suplemen yang menjanjikan peningkatan daya tahan tubuh dalam sekejap mata. Tapi pernahkah kamu berpikir, apakah solusi instan itu benar-benar yang terbaik untuk jangka panjang? Apakah kita sudah mencoba kembali ke alam, mencari tahu apa yang sudah disediakan oleh bumi ini untuk kesehatan kita? Nah, itulah masalah yang sering kali aku temukan, dan mungkin juga kamu rasakan. Kita hidup di era serba cepat, di mana waktu seolah jadi barang langka. Mencari solusi kesehatan yang alami seringkali dianggap ribet, makan waktu, atau bahkan kuno. Padahal, justru disitulah letak keajaibannya. Kita sering lupa kalau nenek moyang kita punya banyak warisan resep kesehatan yang terbukti ampuh, yang diwariskan turun-temurun, dan semuanya berasal dari bahan-bahan alami di sekitar kita. Mereka tidak punya apotek modern, tidak ada laboratorium canggih, tapi mereka punya kearifan lokal yang luar biasa dalam memanfaatkan alam. Mereka tahu betul bagaimana menggabungkan berbagai rempah dan tanaman obat untuk menciptakan ramuan yang bukan hanya menyembuhkan, tapi juga menjaga tubuh tetap prima. Seringkali kita merasa bingung, banyak sekali informasi kesehatan di luar sana, dari yang paling ilmiah sampai yang mitos belaka. Mana yang harus kita percaya, mana yang benar-benar bisa membantu kita. Kita ingin hidup sehat, punya energi berlimpah, dan tidak gampang sakit, tapi kadang kita tidak tahu harus mulai dari mana. Mungkin kamu sudah mencoba berbagai macam suplemen, berbagai macam diet, berbagai macam olahraga, tapi rasanya kok hasilnya belum maksimal ya? Atau mungkin kamu merasa bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja dan ingin mencoba sesuatu yang baru, yang lebih dekat dengan alam, tapi tetap praktis untuk dibuat sendiri di rumah. Nah, kalau itu yang kamu rasakan, berarti kamu ada di tempat yang tepat, teman-teman. Aku mau ajak kamu untuk sejenak menengok ke dapur kita. Coba deh perhatikan beberapa bahan alami yang mungkin selama ini sering kamu lihat, sering kamu gunakan untuk memasak, tapi belum tahu potensi luar biasanya sebagai minuman kesehatan. Bahan-bahan ini seringkali kita anggap remeh, padahal punya segudang manfaat yang bisa mengubah caramu memandang kesehatan dan kebugaran. Bayangkan saja, dengan sedikit sentuhan kreativitas dan pengetahuan, kita bisa menyulap bahan-bahan sederhana ini menjadi ramuan ajaib yang tidak hanya menyegarkan, tapi juga jadi benteng pertahanan tubuh kita dari berbagai serangan penyakit. Ini bukan cuma tentang minum-minuman, tapi tentang investasi jangka panjang untuk tubuh yang lebih kuat, pikiran yang lebih jernih, dan semangat yang tidak pernah padam. Mari kita mulai petualangan kita mengenal lebih dalam 3 pahlawan super dari dapur kita, sereh, jahe, dan kunyit. Ketiga bahan ini kalau digabungkan bisa menciptakan sebuah minuman herbal yang bukan hanya lezat dan menyegarkan, tapi juga menyimpan segudang manfaat kesehatan yang luar biasa. Ini bukan sekedar omongan kosong, teman-teman. Ada banyak sekali penelitian modern yang mulai mengkonfirmasi kearifan tradisional yang sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Para ilmuwan kini semakin tertarik untuk menggali lebih dalam potensi bahan-bahan alami ini, membuktikan secara ilmiah apa yang sudah dipercaya oleh nenek moyang kita. Jadi ini bukan cuma resep nenek-nenek, tapi resep yang didukung oleh ilmu pengetahuan. Pertama, mari kita bicara tentang sereh. Siapa yang tidak kenal sereh? Aroma khasnya yang wangi dan segar seringkali kita temukan dalam masakan Asia, mulai dari sup, kari, sampai minuman. Tapi tahukah kamu, di balik aroma dan rasanya yang unik itu, sereh menyimpan kekuatan penyembuh yang menakjubkan. Secara ilmiah, sereh atau Cymbopogon citratus dikenal kaya akan senyawa antioksidan, terutama citral, yang memberikan aroma lemon yang khas pada tanaman ini. Citral ini bukan cuma bikin wangi loh teman-teman, senyawa ini punya peran penting dalam melawan radikal bebas di tubuh kita yang merupakan penyebab utama berbagai penyakit degeneratif dan penuaan dini. Bayangkan saja, setiap kali kamu menyeruput minuman sereh, kamu sedang memberikan perlindungan ekstra untuk sel-sel tubuhmu dari kerusakan. Selain sebagai antioksidan, sereh juga dikenal memiliki sifat anti-inflamasi atau anti peradangan yang kuat.
Peradangan kronis adalah akar dari banyak masalah kesehatan modern, mulai dari nyeri sendi, penyakit jantung, sampai beberapa jenis kanker. Dengan mengonsumsi serai secara teratur, kita bisa membantu tubuh mengurangi peradangan ini, sehingga tubuh kita bisa berfungsi lebih optimal dan kita tidak mudah mengalami flu. Merasa nyeri atau tidak nyaman. Ini seperti kita sedang memberikan pelukan hangat kepada sel-sel tubuh kita yang sedang stres, menenangkan mereka dan membantu mereka untuk kembali bekerja dengan baik. Serai juga sangat baik untuk pencernaan. Pernahkah kamu merasa kembung, begah, atau susah buang air besar? Nah, serai bisa jadi solusi alami yang efektif. Minuman serai dapat membantu meredakan gas di perut, mengurangi kembung, dan melancarkan sistem pencernaan. Ini karena serai memiliki efek diuretik ringan yang berarti bisa membantu tubuh mengeluarkan kelebihan cairan dan racun melalui urin. Jadi, kalau kamu merasa perutmu tidak nyaman setelah makan besar atau ingin detoksifikasi alami, serai adalah pilihan yang tepat. Tidak hanya itu, aroma serai yang menenangkan juga bisa membantu mengurangi stres dan kecemasan yang secara tidak langsung juga berdampak positif pada kesehatan pencernaan kita. Ingat, pikiran yang tenang akan membuat perut juga tenang. Selanjutnya, kita punya jahe. Si rimpang pedas yang satu ini memang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Sejak zaman dulu, jahe sudah jadi primadona dalam pengobatan tradisional di berbagai belahan dunia, mulai dari Tiongkok, India, sampai Indonesia. Jahe atau Zingiberrum officinal kaya akan senyawa bioaktif seperti gingerol, shogaol, dan zingeron yang bertanggung jawab atas rasa pedas dan aroma khasnya sekaligus segudang manfaat kesehatannya. Gingerol khususnya adalah senyawa utama yang memberikan efek antiinflamasi dan antioksidan pada jahe. Manfaat jahe yang paling terkenal mungkin adalah kemampuannya untuk meredakan mual dan muntah. Pernahkah kamu merasa mabuk perjalanan atau mual di pagi hari? Secangkir teh jahe hangat bisa jadi penyelamatmu. Jahe bekerja dengan menenangkan saluran pencernaan dan mengurangi kontraksi otot perut yang menyebabkan mual. Ini adalah solusi alami yang sudah terbukti efektif dan aman, bahkan untuk ibu hamil yang mengalami morning sickness, tentu dengan konsultasi dokter terlebih dahulu ya teman-teman. Selain itu, jahe juga merupakan agen antiinflamasi yang sangat kuat. Sama seperti serai, jahe bisa membantu mengurangi peradangan di tubuh yang sangat bermanfaat untuk meredakan nyeri otot, nyeri sendi, dan bahkan nyeri haid. Jadi, kalau kamu sering merasa pegal-pegal setelah beraktivitas atau nyeri di bagian tubuh tertentu, coba deh rutin minum jahe. Kehangatan yang dihasilkan jahe juga bisa melancarkan peredaran darah, memberikan efek relaksasi pada otot-otot yang tegang. Rasanya seperti dipijat dari dalam kan? Jahe juga merupakan peningkat kekebalan tubuh yang luar biasa. Di musim pancaroba atau saat kamu merasa badan mulai tidak enak, jahe bisa jadi senjata ampuh untuk melawan flu dan batuk. Sifat antimikroba dan antivirusnya membantu tubuh memerangi infeksi, sementara efek menghangatkannya bisa membantu meredakan gejala pilek dan melegakan tenggorokan. Jadi, jangan heran kalau nenek kita selalu menyuruh minum wedang jahe saat kita mulai batuk-batuk. Mereka tahu betul khasiatnya. Jahe juga bisa membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dalam darah loh teman-teman, yang tentunya sangat baik untuk kesehatan jantung kita. Ini seperti investasi kecil, tapi dampaknya besar untuk masa depan. Terakhir tapi tidak kalah penting adalah kunyit. Rempah berwarna kuning cerah ini bukan hanya pewarna alami yang cantik untuk masakan, tapi juga salah satu superfood paling kuat yang ada di bumi ini. Kunyit atau kurkuma longa adalah saudara dekat jahe dan bahan aktif utamanya adalah kurkumin. Kurkumin inilah yang menjadi bintang utama di balik sebagian besar manfaat kesehatan kunyit yang luar biasa. Sayangnya, kurkumin ini agak sulit diserap oleh tubuh kita sendirian. Tapi jangan khawatir, nanti kita akan bahas bagaimana cara mengoptimalkan penyerapan kurkumin ini. Kurkumin adalah antiinflamasi dan antioksidan yang sangat kuat. Bahkan saking kuatnya, beberapa penelitian membandingkan efektivitasnya dengan obat antiinflamasi tertentu, tapi dengan efek samping yang jauh lebih minim. Ini berarti kunyit bisa menjadi sekutu tangguh dalam memerangi peradangan kronis, yang seperti sudah kita bahas tadi, adalah akar dari banyak penyakit serius. Dari nyeri sendi seperti osteoartritis, masalah pencernaan seperti sindrom iritasi usus besar,
besar IBS, hingga potensi pencegahan beberapa jenis kanker, kurkumin menunjukkan janji yang sangat besar. Bayangkan, dengan rutin mengonsumsi kunyit, kita sedang membangun tembok pertahanan yang kokoh di dalam tubuh kita. Selain itu, kunyit juga merupakan peningkat kekebalan tubuh yang sangat baik. Dengan sifat antioksidan dan antiinflamasinya, kunyit membantu sel-sel kekebalan tubuh kita bekerja lebih efisien, sehingga kita tidak mudah sakit. Ini sangat penting, apalagi di zaman sekarang, di mana kita terpapar berbagai macam polutan dan virus setiap hari. Kunyit juga dikenal baik untuk kesehatan otak. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kurkumin dapat menembus sawar darah otak dan memiliki efek neuroprotektif yang berpotensi membantu dalam pencegahan penyakit neurodegeneratif seperti Alzheimer. Ini seperti memberikan nutrisi super untuk otak kita agar tetap tajam dan berfungsi optimal. Tidak hanya itu, kunyit juga mendukung kesehatan hati, organ penting yang bertanggung jawab untuk detoksifikasi tubuh kita. Kunyit membantu hati bekerja lebih efisien dalam membuang racun, sehingga tubuh kita tetap bersih dari dalam. Dan untuk kamu yang peduli dengan kecantikan dari dalam, kunyit juga bisa membantu meningkatkan kesehatan kulit, mengurangi jerawat, dan memberikan efek kulit yang lebih cerah dan sehat berkat sifat antiinflamasi dan antioksidannya. Jadi, kunyit ini seperti paket lengkap, bukan cuma untuk kesehatan internal, tapi juga untuk penampilan eksternal. Nah, sekarang bayangkan teman-teman, kalau ketiga pahlawan super ini, sereh yang menyegarkan dan antiinflamasi, jahe yang menghangatkan dan anti mual, serta kunyit yang super antioksidan dan antiinflamasi, kita gabungkan jadi satu. Pasti akan jadi minuman yang dahsyat kan? Ini bukan cuma tentang mencampur tiga bahan, tapi tentang menciptakan sinergi, di mana manfaat satu bahan bisa menguatkan manfaat bahan lainnya. Mereka saling melengkapi, menciptakan ramuan yang lebih kuat dan lebih efektif daripada jika diminum sendiri-sendiri. Ini seperti tim Avengers di dalam tubuh kita, masing-masing punya kekuatan unik, tapi ketika bersatu, mereka jadi tak terkalahkan. Jadi, apa solusi untuk masalah kita di awal? Bagaimana cara kita mendapatkan semua manfaat luar biasa ini dengan cara yang praktis, mudah, dan menyenangkan? Jawabannya adalah dengan membuat minuman herbal dari sereh, jahe, dan kunyit ini sendiri di rumah. Ini adalah solusi yang sudah teruji waktu, didukung oleh ilmu pengetahuan, dan yang terpenting, bisa kamu buat sendiri dengan tanganmu. Tidak perlu khawatir dengan bahan kimia tambahan, tidak perlu ragu dengan kualitasnya, karena kamu sendiri yang memilih dan mengolahnya. Ini adalah investasi terbaik untuk kesehatanmu, yang dimulai dari dapurmu sendiri. Sekarang, mungkin kamu bertanya-tanya, oke, aku sudah paham manfaatnya, tapi bagaimana cara membuatnya? Apakah ribet? Aku kan tidak jago masak. Tenang saja teman-teman, membuat minuman herbal ini jauh lebih mudah dari yang kamu bayangkan. Kamu tidak perlu punya keahlian khusus, tidak perlu alat-alat canggih. Cukup dengan beberapa bahan sederhana dan sedikit waktu luang, kamu sudah bisa menciptakan minuman ajaib ini. Ini adalah tips praktis yang bisa langsung kamu coba di rumah. Dijamin, setelah mencoba, kamu akan ketagihan dan menjadikannya bagian dari rutinitas sehatmu. Mari kita mulai dengan persiapan bahan-bahannya. Untuk membuat minuman herbal yang nikmat dan berkhasiat, kita membutuhkan beberapa bahan utama dan pendukung. Pastikan semua bahan yang kamu pilih segar dan berkualitas baik, karena kualitas bahan akan sangat mempengaruhi rasa dan manfaat dari minuman yang kamu buat. 1. Sereh. Ambil sekitar 2-3 batang sereh berukuran sedang. Pilih sereh yang batangnya masih segar, tidak kering dan berwarna hijau cerah di bagian pangkalnya. Batang sereh yang baik biasanya terasa kokoh saat dipegang dan memiliki aroma yang kuat saat sedikit digeprek. Hindari sereh yang sudah layu atau ada bercak hitam, karena itu tanda sereh sudah tidak segar lagi. 2. Jahe. Siapkan sekitar 2-3 ruas jahe ukuran ibu jari.
Pilih jahe yang kulitnya mulus, tidak keriput dan terasa padat saat dipegang. Jahe yang segar akan memiliki aroma yang kuat dan pedas saat dicium. Ada berbagai jenis jahe, seperti jahe gajah, jahe emprit, atau jahe merah. Untuk minuman ini, jahe gajah atau jahe emprit sudah cukup baik. Jahe merah cenderung lebih pedas dan aromanya lebih kuat. Bisa juga digunakan jika kamu suka sensasi yang lebih nendang. 3. Kunyit. Ambil sekitar 1-2 ruas kunyit ukuran ibu jari. Sama seperti jahe, pilih kunyit yang kulitnya mulus, tidak keriput, dan terasa padat. Warna kuning oranye di dalamnya harus cerah dan pekat. Hati-hati saat mengolah kunyit karena warnanya bisa menempel di tangan atau peralatan dapurmu. Mungkin kamu bisa menggunakan sarung tangan jika tidak ingin tanganmu jadi kuning. 4. Air bersih. Sekitar 700 hingga 1 liter air. Gunakan air minum yang bersih dan layak konsumsi. Kualitas air juga sangat penting untuk rasa dan keamanan minuman herbalmu. 5. Pemanis alami. Madu atau gula aren secukupnya. Ini untuk menyesuaikan rasa jika kamu tidak terbiasa dengan rasa pahit atau pedas dari rempah-rempah. Madu adalah pilihan terbaik karena selain manis, madu juga punya banyak manfaat kesehatan lainnya. 6. Perasan jeruk nipis atau lemon, sedikit saja, sekitar setengah hingga 1 buah. Ini akan menambah kesegaran, vitamin C, dan juga bisa membantu penyerapan kurkumin dari kunyit. 7. Lada hitam bubuk opsional, tapi sangat disarankan untuk kunyit, sejumput kecil, sekitar 1/4 sendok teh. Nah, ini dia rahasia untuk mengoptimalkan manfaat kunyit. Senyawa piperin dalam lada hitam bisa meningkatkan penyerapan kurkumin hingga 2000%. Jadi, jangan di-skip ya kalau kamu ingin manfaat kunyitnya maksimal. Langkah-langkah pembuatan. 1. Cuci bersih semua bahan. Ini adalah langkah paling dasar tapi sangat penting. Cuci sereh, jahe, dan kunyit di bawah air mengalir sampai benar-benar bersih dari tanah atau kotoran. Kamu bisa menggunakan sikat kecil untuk membersihkan celah-celah pada jahe dan kunyit. Ingat, kita akan merebus kulitnya juga untuk jahe dan kunyit, jadi pastikan benar-benar bersih. 2. Geprek atau iris tipis sereh. Untuk sereh, buang bagian ujung akar dan daun yang kering. Ambil bagian batang putih yang empuk. Geprek bagian pangkal batangnya dengan ulekan atau gagang pisau hingga sedikit memar dan seratnya terbuka. Ini akan membantu aroma dan sari sereh keluar saat direbus. Atau kamu bisa mengirisnya tipis-tipis menyerong. 3. Iris tipis jahe dan kunyit. Untuk jahe dan kunyit, kamu tidak perlu mengupas kulitnya jika sudah dicuci bersih. Kulitnya juga mengandung beberapa nutrisi dan serat. Iris tipis-tipis kedua rimpang ini. Mengiris tipis akan memperluas permukaan kontak dengan air, sehingga sari-sari dan minyak atsiri di dalamnya lebih mudah terekstrak. Kalau mau lebih intens, kamu juga bisa menggepreknya setelah diiris. 4. Rebus semua bahan. Masukkan semua potongan sereh, jahe, dan kunyit ke dalam panci. Tuangkan air bersih sebanyak 700 hingga 1 liter. Nyalakan api sedang. 5. Proses perebusan. Biarkan air mendidih. Setelah mendidih, kecilkan api dan biarkan mendidih perlahan atau simmer selama kurang lebih 15-20 menit. Proses perebusan yang lebih lama dengan api kecil akan membantu mengekstrak semua senyawa berkhasiat dari rempah-rempah. Kamu akan melihat airnya berubah warna menjadi kuning keemasan yang cantik dan aroma rempah-rempah akan memenuhi dapurmu. Jangan lupa, kalau kamu pakai lada hitam, masukkan di tahap ini ya teman-teman, cukup sejumput kecil saja. 6. Saring dan sajikan. Setelah 15-20 menit, matikan api. Saring minuman herbal ini untuk memisahkan ampas rempah-rempah. Kamu bisa menggunakan saringan teh atau saringan biasa. 7. Tambahkan pemanis dan perasan jeruk opsional. Tuangkan minuman yang sudah disaring ke dalam gelas. Jika kamu ingin rasa yang lebih manis, tambahkan madu atau gula aren secukupnya selagi minuman masih hangat. Aduk hingga larut. Jika ingin lebih segar, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis atau lemon. Aduk rata.
8. Nikmati. Minuman herbalmu siap dinikmati. Kamu bisa meminumnya selagi hangat untuk sensasi yang menenangkan dan menghangatkan tubuh, atau kamu bisa mendinginkannya di kulkas dan menikmatinya sebagai minuman dingin yang menyegarkan di siang hari. Keduanya sama-sama nikmat dan berkhasiat. Tips praktis tambahan untuk minuman herbalmu. Variasi rasa. Jika kamu ingin menambahkan dimensi rasa lain, coba tambahkan beberapa lembar daun pandan saat merebusnya. Daun pandan akan memberikan aroma wangi yang lembut dan sedikit rasa manis alami. Atau kamu juga bisa menambahkan sedikit kayu manis untuk aroma yang lebih hangat dan manis. Kayu manis juga punya manfaat kesehatan loh, seperti membantu menstabilkan gula darah. Penyimpanan. Minuman herbal ini bisa disimpan di kulkas dalam wadah tertutup rapat selama 2-3 hari. Jadi, kamu bisa membuat dalam jumlah agak banyak sekaligus untuk persediaan beberapa hari. Ini sangat praktis untuk kamu yang sibuk. Pastikan wadahnya bersih ya teman-teman, agar minumanmu tidak cepat basi. Waktu terbaik untuk minum. Kamu bisa menikmati minuman ini kapan saja. Pagi hari setelah bangun tidur bisa memberikan energi dan memulai hari dengan semangat. Di siang hari bisa jadi pengganti minuman kemasan yang manis. Dan di malam hari sebelum tidur bisa membantu tubuh rileks dan tidur lebih nyenyak. Jika kamu sedang merasa tidak enak badan, minum beberapa kali sehari bisa mempercepat pemulihan. Konsistensi adalah kuncinya teman-teman. Lebih baik minum sedikit tapi rutin daripada banyak tapi sesekali saja. Kualitas bahan. Selalu usahakan menggunakan bahan-bahan organik jika memungkinkan. Bahan organik biasanya bebas dari pestisida dan tumbuh dengan nutrisi yang lebih lengkap, sehingga manfaatnya juga lebih maksimal. Jika tidak memungkinkan, pastikan kamu mencuci bersih bahan-bahan yang ada. Jangan terlalu panas. Saat menambahkan madu, pastikan minuman tidak dalam kondisi mendidih. Panas yang terlalu tinggi bisa merusak enzim dan nutrisi penting dalam madu. Biarkan sedikit mendingin hingga hangat-hangat kuku, baru tambahkan madu. Perhatikan tubuhmu. Setiap orang punya reaksi yang berbeda terhadap makanan dan minuman. Dengarkan tubuhmu. Jika kamu merasa ada ketidaknyamanan setelah minum, mungkin ada bahan yang tidak cocok atau dosisnya terlalu banyak. Mulai dengan jumlah kecil dan tingkatkan secara bertahap. Nah, teman-teman, betapa mudahnya kan? Dengan resep sederhana ini, kamu sudah bisa membuat ramuan ajaib yang akan mendukung kesehatanmu secara menyeluruh. Ini bukan cuma tentang minum minuman, tapi tentang ritual perawatan diri yang menyenangkan dan bermanfaat. Bayangkan, setiap pagi kamu bisa memulai hari dengan secangkir minuman hangat buatan tanganmu sendiri, yang penuh dengan kebaikan alam. Rasanya pasti beda banget dengan minuman instan atau kopi yang biasa kamu minum. Ada kepuasan tersendiri saat kita bisa merawat diri dengan cara yang alami dan penuh kesadaran. Mungkin ada yang bertanya, apakah minuman ini benar-benar efektif? Apa aku akan langsung merasakan perbedaannya? Jawabannya adalah, manfaat dari minuman herbal ini memang tidak instan seperti obat-obatan kimia. Ini adalah proses teman-teman. Tubuh kita butuh waktu untuk menyesuaikan diri dan menyerap nutrisi dari bahan-bahan alami ini. Tapi yang jelas dengan konsistensi, kamu pasti akan merasakan perbedaannya. Mungkin di awal kamu akan merasa lebih segar, tidur lebih nyenyak, atau pencernaan jadi lebih lancar. Seiring waktu, daya tahan tubuhmu akan meningkat, kamu tidak gampang sakit, dan energimu akan lebih stabil sepanjang hari. Ini adalah investasi jangka panjang untuk kesehatanmu, yang hasilnya akan kamu rasakan seumur hidup. Ingat, kesehatan itu bukan cuma tentang tidak sakit. Kesehatan itu tentang merasa prima, punya energi untuk melakukan aktivitas yang kamu suka, punya pikiran yang jernih, dan punya semangat untuk menjalani hidup. Dan semua itu bisa dimulai dari hal-hal kecil, seperti secangkir minuman herbal buatan sendiri ini. Ini adalah langkah kecil yang bisa membawa dampak besar. Ini adalah cara kita menghargai tubuh kita, memberikan nutrisi terbaik yang layak didapatkannya. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam, teman-teman. Alam sudah menyediakan semua yang kita butuhkan untuk hidup sehat dan bahagia. Tinggal bagaimana kita mau membuka mata, belajar, dan memanfaatkannya dengan bijak.
Ada lagi nih beberapa manfaat lain yang mungkin belum kita bahas secara mendalam yang bisa kamu dapatkan dari perpaduan sereh, jahe, dan kunyit ini. Misalnya, untuk kamu yang sering mengalami masalah kulit, kunyit dengan sifat antiinflamasi dan antioksidannya sangat baik untuk kulit, membantu mengurangi peradangan yang menyebabkan jerawat dan mempercepat regenerasi sel kulit. Jahe juga membantu melancarkan peredaran darah, yang berarti lebih banyak nutrisi dan oksigen yang sampai ke kulit, membuat kulit tampak lebih sehat dan bercahaya. Sereh juga membantu detoksifikasi, membuang racun yang bisa memicu masalah kulit dari dalam. Jadi, minuman ini tidak hanya menyehatkan dari dalam, tapi juga bisa membuatmu tampil lebih cantik dan percaya diri dari luar. Siapa yang tidak mau, kan? Bagi kamu yang sedang dalam program diet atau ingin menjaga berat badan ideal, minuman ini juga bisa jadi teman setia. Jahe dikenal dapat membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pembakaran kalori jadi lebih efisien. Sereh dengan efek diuretiknya membantu mengurangi retensi air dan kembung, membuat perut terasa lebih ringan. Kunyit juga memiliki potensi dalam membantu mengatur metabolisme lemak. Tentu saja, ini bukan pil ajaib yang bisa membuatmu kurus dalam semalam, tapi sebagai bagian dari gaya hidup sehat yang seimbang, minuman ini bisa memberikan dukungan yang berarti untuk mencapai tujuan berat badanmu. Ini tentang menciptakan kebiasaan baik yang mendukung kesehatanmu secara menyeluruh. Dan satu hal lagi yang seringkali kita lupakan, yaitu kesehatan mental. Stres adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan modern. Tapi tahukah kamu, aroma sereh yang wangi dan menenangkan, serta kehangatan jahe bisa membantu meredakan stres dan kecemasan? Minum secangkir minuman herbal hangat di saat-saat kamu merasa tegang atau lelah bisa memberikan efek relaksasi yang luar biasa. Ini adalah momen kecil untuk self-care, untuk sejenak berhenti dari kesibukan dan memberikan jeda untuk pikiran dan tubuhmu. Ini adalah cara kita memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri bahwa kita layak mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan. Jadi teman-teman, jangan tunda lagi. Mulai sekarang, yuk kita jadikan minuman herbal dari sereh, jahe, dan kunyit ini sebagai bagian dari gaya hidup sehat kita. Ini adalah langkah kecil yang mudah dilakukan, tapi akan membawa dampak besar untuk kualitas hidupmu. Kamu tidak perlu menunggu sakit dulu baru mencari pengobatan. Justru yang paling penting adalah menjaga agar tubuh kita tetap sehat dan kuat setiap hari. Ini adalah investasi terbaik yang bisa kamu berikan untuk dirimu sendiri. Ingat, tubuh kita adalah satu-satunya rumah yang kita miliki seumur hidup, jadi rawatlah dengan sebaik-baiknya. Mungkin ada yang masih sedikit ragu, apakah aku harus minum ini setiap hari? Sebenarnya, tidak ada aturan baku yang mengharuskanmu minum setiap hari. Tapi, untuk mendapatkan manfaat yang optimal, konsistensi adalah kuncinya. Sama seperti olahraga atau makanan sehat, hasilnya akan terlihat jika dilakukan secara rutin. Kamu bisa mulai dengan 2-3 kali seminggu, lalu tingkatkan secara bertahap jika kamu merasa cocok. Dengarkan tubuhmu, karena setiap tubuh punya kebutuhan yang berbeda. Ada yang merasa lebih baik minum di pagi hari, ada yang di malam hari. Temukan ritme yang paling pas untukmu. Bagaimana kalau aku tidak suka salah satu bahan? Misalnya aku tidak suka rasa jahe yang terlalu pedas. Tenang saja teman-teman, kamu bisa menyesuaikan takaran. Kurangi jumlah jahe jika kamu tidak suka pedas, atau tambahkan lebih banyak madu untuk menyeimbangkan rasanya. Atau, jika kamu ingin rasa yang lebih lembut, kamu bisa memarut jahe dan kunyit daripada mengirisnya. Ini akan membuat ekstraknya lebih halus. Intinya, resep ini sangat fleksibel. Jangan takut untuk bereksperimen dan menemukan kombinasi yang paling pas di lidahmu. Yang penting, kamu tetap mendapatkan manfaat dari ketiga bahan utama ini. Satu lagi hal penting yang perlu kita ingat, yaitu tentang sourcing bahan, di mana kita bisa mendapatkan sereh, jahe, dan kunyit yang berkualitas. Kebanyakan supermarket atau pasar tradisional pasti menjual ketiga bahan ini. Pilihlah yang terlihat segar, tidak layu, dan tidak ada tanda-tanda busuk. Jika memungkinkan, pilihlah yang organik. Jika kamu punya lahan kosong di rumah, kamu bahkan bisa mencoba menanam sendiri jahe dan kunyit loh. Mereka cukup mudah tumbuh dan
tidak memerlukan perawatan yang terlalu rumit. Bayangkan betapa puasnya bisa memetik bahan langsung dari kebun sendiri untuk minuman sehatmu. Ini bukan hanya tentang kesehatan, tapi juga tentang koneksi dengan alam dan belajar mandiri. Jadi, sekarang kamu sudah tahu rahasia di balik minuman herbal sereh, jahe, dan kunyit ini. Kamu sudah tahu betapa mudahnya membuatnya dan betapa melimpahnya manfaat yang bisa kamu dapatkan. Ini adalah langkah kecil menuju gaya hidup yang lebih sehat, lebih alami, dan lebih mindful. Jangan pernah meremehkan kekuatan alam dan kearifan nenek moyang kita. Mereka sudah membuktikan bahwa kesehatan sejati bisa ditemukan di sekitar kita, dalam bentuk yang paling sederhana sekalipun. Minuman ini bukan hanya sekedar pelepas dahaga, tapi juga sebuah pernyataan. Pernyataan bahwa kamu peduli pada dirimu sendiri, bahwa kamu memilih yang terbaik untuk tubuhmu, dan bahwa kamu percaya pada kekuatan penyembuhan alami. Setiap tegukan adalah janji untuk hidup lebih sehat, lebih berenergi, dan lebih bahagia. Ini adalah cara kita merayakan kehidupan, merayakan kesehatan, dan merayakan diri kita sendiri. Aku tahu, kadang memulai kebiasaan baru itu tidak mudah. Mungkin di awal kamu merasa malas atau lupa, tapi coba deh teman-teman, coba saja satu kali. Rasakan sendiri sensasinya, rasakan kehangatan yang menjalar di tubuh, aroma yang menenangkan pikiran, dan kesegaran yang membangkitkan semangat. Aku yakin, setelah itu kamu akan ketagihan. Kamu akan merasa bangga pada dirimu sendiri karena sudah mengambil langkah positif untuk kesehatanmu. Dan yang terpenting, kamu akan merasa jauh lebih baik. Jadi teman-teman, yuk jangan tunda lagi. Segera siapkan bahan-bahannya, ikuti langkah-langkahnya, dan rasakan sendiri keajaiban minuman herbal ini. Ini adalah hadiah terbaik yang bisa kamu berikan untuk tubuhmu. Ini adalah bentuk cinta pada diri sendiri yang paling tulus. Aku ingin tahu pengalamanmu teman-teman. Sudahkah kamu mencoba minuman herbal ini? Atau mungkin kamu punya resep variasi lain yang ingin kamu bagikan? Yuk tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like video ini jika kamu merasa informasinya bermanfaat. Dan share ke teman-teman atau keluarga yang mungkin juga membutuhkan informasi ini. Semakin banyak yang tahu, semakin banyak yang bisa merasakan manfaatnya. Ingat ya teman-teman, meskipun minuman herbal ini terbuat dari bahan alami dan umumnya aman, setiap kondisi tubuh itu unik. Jika kamu memiliki kondisi medis tertentu, sedang mengonsumsi obat-obatan, atau sedang hamil atau menyusui, sangat disarankan untuk berkonsultasi dengan tenaga medis sebelum rutin mengonsumsi minuman herbal ini. Kehati-hatian adalah kunci untuk menjaga kesehatan kita tetap optimal. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.